Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan adalah kesempatan yang sangat besar bagi kaum muslimin untuk meraih keuntungan yang sangat besar kelak di akhirat. Karena di dalamnya terdapat keberkahan dan pahala yang dilipat gandakan di dalam bulan Ramadan. Bahkan di malam Lailatul Qadar, pahalanya akan dilipat gandakan melebihi 1000 bulan. Namun terkadang kita semuanya lupa bahwa kita sangat semangat untuk mencari keuntungan yang besar di duniawi, bahkan sampai bekerja mati-matian dan rela tidak tidur malam demi keuntungan duniawi. Namun sesungguhnya keuntungan yang besar dan kebahagiaan yang besar itu adalah kelak di akhirat. Untuk itu kita semuanya sebagai orang muslim, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk ibadah di bulan Ramadan, marilah sama-sama kita beribadah semaksimal mungkin. Untuk itu dalam hadis telah disebutkan, amalan-amalan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Sedang amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya akan disetarakan dengan amalan-amalan wajib. Begitu juga dengan amalan-amalan wajib yang dilaksanakan di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Bapak dan Ibu jamaah, ada beberapa amalan sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu makan sahur. Makan sahur bagi orang yang akan berpuasa disunahkan, karena di dalamnya terdapat keberkahan. Dalam salah satu hadis yang disampaikan bahwa makan sahur karena di situ terdapat keberkahan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat bagi orang-orang yang melaksanakan makan sahur. Subhanallah, inilah keberkahan di bulan Ramadan, bahwa kita melaksanakan sahur itu pun akan mendapatkan keberkahan dan sholawat dari para malaikat. Sunnah yang kedua adalah mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur adalah merupakan kesunatan. Kita di tengah malam melaksanakan makan sahur itu sudah bisa dilaksanakan. Akan tetapi kesunatan adalah mengakhirkan makan sahur sampai batas waktu menjelang subuh. Namun untuk kehati-hatian kita, janganlah sampai kita makan sahur sampai menjelang subuh dan bahkan sampai waktu yang meragukan, karena waktu yang meragukan itu sangat tidak dianjurkan. Apakah waktu sahur itu masih tersisa atau tidak? Oleh karenanya, untuk kehati-hatian kita dalam melaksanakan makan sahur, di situ ada waktu yang disebut adalah waktu imsak. Waktu imsak adalah waktu yang kehati-hatian kita atau batasan waktu untuk membatasi ketika kita makan sahur antara mulai sahur sampai menjelang subuh. Kemudian salah satu sahabat yang bertanya, sampai kapankah waktu sahur itu kita laksanakan? Di situ ada jawaban bahwa waktu imsak adalah ada 50 ayat. 50 ayat itu apabila kita hitung dengan menit, maka dimulai dari 15 menit sampai 20 menit itu adalah batas akhir waktu sahur. Oleh karenanya, untuk kehati-hatian kita, marilah sama-sama kita mulai dari 15 menit terakhir itu sudah kita hentikan untuk makan sahur. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan bahwa umatku yang paling aku cintai adalah orang yang menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Ahmad.
Sunnah yang ketiga yaitu segera berbuka puasa. Berbuka puasa adalah merupakan kesunatan kita bagi orang yang menjalankan ibadah puasa. Akan tetapi menyegerakan berbuka puasa, kita pastikan apabila waktu itu memang sudah manjing waktunya untuk adzan maghrib. Akan tetapi jangan sampai waktu itu sampai meragukan, karena kalau meragukan maka puasa kita juga tidak sah. Oleh karenanya bukan lagi yang disunahkan segera membuka puasa, tetapi kalau memang meragukan itu jadi haram hukumnya. Oleh karenanya kita semuanya harus memastikan kalau memang waktu itu betul-betul sudah memasuki waktu maghrib, maka akan segera kita berbuka puasa. Dalam salah satu hadis disampaikan bahwa hambaku yang paling aku cintai adalah orang-orang yang segera berbuka puasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Sunnah yang keempat adalah memberikan makanan bagi orang yang berbuka puasa. Memberikan makanan bagi orang yang puasa adalah merupakan kesunatan. Kesunatan ini adalah yang sangat besar dan sangat mulia bagi orang yang mau memberi makanan atau berupa takjil kepada orang-orang yang berpuasa. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan bahwa barang siapa yang mau memberikan makanan bagi orang yang berpuasa, maka akan diberikan pahala yang setara dengan pahalanya orang yang berpuasa tersebut dan tidak akan mengurangi sedikit pun pahala darinya. Hadis yang kedua disampaikan bahwa barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa, maka itu adalah suatu kemuliaan, walaupun hanya sedikit saja, namun jangan sampai ditinggalkan pahala ini, karena walaupun hanya sebutir kurma, kemudian seteguk air, dan bahkan sesuap susu, ini adalah suatu kemuliaan yang sangat besar. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, marilah sama-sama kita beramal ibadah yang sebanyak-banyaknya, entah itu berupa pikiran, harta, makanan, apapun yang bisa kita lakukan, ini adalah semua bernilai ibadah. Sunnah yang kelima adalah menghidupkan malam-malam Ramadan. Menghidupkan malam-malam Ramadan adalah disunahkan dengan diisi berbagai macam ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang dapat dilakukan di malam-malam Ramadan, terutama adalah sholat tarawih dan sholat witir. Sholat tarawih dan sholat witir ini adalah ibadah yang sangat agung pahalanya, karena di sini selain kita beribadah di bulan Ramadan, maka di situ termasuk adalah syiar atau simbol-simbol Ramadan yang bisa kita lakukan. Dan sebagai hamba Allah, sebagai orang muslim, maka kita wajib mensiarkan atau menyimbolkan bahwa Ramadan itu kita penuhi dengan ibadah sholat malam. Rasulullah SAW menganjurkan pada para sahabat untuk sholat tarawih di bulan Ramadan. Sholat tarawih di bulan Ramadan ini adalah sangat dianjurkan dengan dasar keimanan dan ketakwaan dan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sunnah yang keenam yaitu memperbanyak tilawah Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka kita sebagai umat muslim disunahkan memperbanyak membaca Al-Quran, terutama ketika kita mampu untuk menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan, mendapatkan setidaknya 2 kali menghatamkan Al-Quran. Ini pahalanya sangat luar biasa. Kemudian sunnah yang ketujuh yaitu memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah ini juga disunahkan ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan
berbagai macam rupa yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama mungkin bisa berupa harta benda, bisa makanan, bisa minuman, dan bisa pakaian, dan bahkan bisa langkah-langkah kita, kemudian bisa memberikan pencerahan kepada yang lain. Untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, mumpung senyampang kita masih diberikan kesempatan beribadah di bulan Ramadan, marilah sama-sama kita maksimalkan semampu kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dari kami akhiri ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum.